Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu PPKN untuk kelas 11, tepatnya part 2 atau pertemuan yang kedua, dengan judul Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional. Anak kami bisa melihat di papan tulis, ya, sini ada beberapa organisasi internasional yang ikut melibatkan bangsa Indonesia dalam PBB. Yang pertama, Economic and Social Council, yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial. International Labour Organization, yaitu organisasi buruh internasional. Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 1974 sampai 1975. Kemudian dari tahun 1995 sampai tahun 1996. Kemudian tahun 2007 sampai tahun 2009. Berikutnya, negara Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2006. Kemudian tahun 2007 sampai tahun 2010. Dan pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB, yaitu tepatnya pada tahun 1974 yang diketuai oleh Bapak Adam Malik. Dan Food and Agriculture, yaitu organisasi atau organisasi pangan dan pertanian. Sampai itu, negara Indonesia juga pernah ikut dalam pasukan perdamaian dunia dalam PBB, yaitu dengan mengirim kontingen Garuda ke negara lain. Inilah anak kami lambang daripada bendera ASEAN. Apa anak kami masih ingat apa itu kepanjangan daripada ASEAN? Ya, kalau nggak ingat, Ibu akan sebutkan bahwa singkatan daripada ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations, yang artinya adalah perhimpunan negara-negara sekawasan, khususnya negara Asia Tenggara. Anak kami perlu mengetahui bahwa negara-negara pendiri ASEAN itu ada beberapa negara, ya, diantaranya dari negara Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman, negara Filipina diwakili oleh Narsiko Ramos, negara Indonesia diwakili oleh Adam Malik, negara Malaysia diwakili oleh Abdul Razak, negara Singapura diwakili oleh Rajat Nam. Perdamaian MNLV dengan pemerintah Filipina. Ya, ini adalah skema daripada organisasi ASEAN. Kami bisa melihat supaya lebih jelas ke papan tulis, yaitu Moro National Liberation Front, yaitu kebebasan bangsa Moro di Kepulauan Mindanao. Kemudian konflik dengan militer Filipina, Aquino ke Jakarta pada kesepakatan perdamaian atas bantuan Soeharto. Kemudian konflik masih terjadi setelahnya. Maka tahun 1993 Fidel Ramos datang ke Jakarta membuat perjanjian dan penyelesaian, yaitu pemberian otonomi khusus bangsa Moro. Serta Indonesia juga selalu aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi serta pertemuan ASEAN, seperti konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama dan yang ke-9 di Bali, serta sebagai tempat sekretariat ASEAN di Jakarta. Inilah peta wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, yang di dalamnya terdapat 34 provinsi. Inilah yang perlu kita pertahankan. Jangan sampai negara kita terjeblos kembali ke alam penjajahan.
Berikutnya, marilah kita lanjutkan ke bagian B, yaitu peran Indonesia dalam organisasi internasional. Anak kami, sebelum kita membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, kita akan membahas pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Contoh organisasi internasional adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, yaitu asosiasi negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Myanmar, dan lain-lain. Bagian ini akan membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang singkat PBB, ASEAN, dan gerakan non-blok yang disingkat GNB. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations yang disingkat UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. PBB lahir melalui gagasan yang dimunculkan oleh beberapa pemimpin negara untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Pada tanggal 7 Oktober 1944 diadakan konferensi di Dumbarton Oaks, Washington, yaitu Amerika Serikat. Konferensi itu dihadiri oleh 4 negara besar, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Tiongkok. Hal genting yang dibahas dalam konferensi tersebut adalah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lalu. Disepakatilah secara rencana pembuatan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan struktur pokok Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Sekretariat. Anak kami, pada tanggal 25 Mei sampai 26 Juni 1945 diselenggarakan Konferensi San Francisco yang dihadiri oleh 50 negara peserta konferensi yang menyepakati piagam Atlantik menjadi piagam PBB, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1945. Adapun keputusan yang dihasilkan dalam konferensi itu mencakup piagam PBB, struktur organisasi PBB, negara pendiri PBB, dan ratifikasi piagam San Francisco setelah ditandatangani oleh 50 negara peserta yang hadir dalam konferensi tersebut. PBB pun resmi berdiri. Markas besar PBB pun ditetapkan di New York, yaitu Amerika Serikat. Nah, anak kami, ibu rasa materi pelajaran kita untuk part 2 ya sampai di sini dulu. Di sini ada ibu sediakan tugas yaitu yang pertama, anak kami, dengarkan aja. Tuliskan fungsi perwakilan diplomatik menurut Kongres Wina tahun 1961.
2. Tuliskan perjanjian-perjanjian yang merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai negara kepulauan oleh negara lain secara regional. Yang ketiga, tuliskan konvensi yang merupakan hasil sidang hukum laut di Jenewa tahun 1958. Ya, cukup 3 saja dari kami. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.